Pernah gak sih kalian lagi bengong terus tiba-tiba mikir, nanti kalau udah lulus aku bakal kerja di mana ya? Aku bisa nggak ya ngadepin dunia kerja yang katanya keras itu? Kalau iya, sama aku juga. Halo teman-teman semuanya, aku Rahma Alia, dan di hari ini aku mau sharing-sharing sama kalian. Sebagai mahasiswa yang sebentar lagi masuk ke tingkat akhir, aku itu sering banget overthinking tentang dunia kerja. Kayak tengah malam tiba-tiba kepikiran, aku ini tuh siap gak sih kerja nanti? Gimana kalau nggak kuat sama pressure-nya? Gimana kalau ternyata toxic workplace? Gimana kalau ya udah gampang? Dan ternyata anxiety aku ini tuh nggak sendirian. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ada 61% mahasiswa tingkat akhir yang mengalami hal yang sama juga. Plus, ini tuh ternyata ada hubungannya sama K3. Iya, K3. Penasaran kan? Jadi yuk kita simak bareng-bareng. Jadi ceritanya waktu aku pertama kali belajar tentang K3, aku itu taunya cuma helm proyek, safety shoes, stuff yang relate sama keselamatan fisik aja. Tapi pas aku udah mulai belajar, aku udah mulai job hunting, terus baca-baca pengalaman fresh graduate lain di forum kayak LinkedIn, Twitter, itu aku sadar ada satu aspek yang jarang banget dibahas. Kesehatan mental kita pas waktu mulai kerja. Ternyata K3 sekarang udah berkembang jadi K3 psikososial juga, yang artinya mental health kita di workplace itu juga bagian dari keselamatan kerja. Let's face the facts, ini tuh kondisi real yang lagi dihadapin sama kita-kita yang bakal jadi fresh graduate. Yang pertama ada quarter life crisis. Quarter life crisis ini tuh biasanya dialamin sama kita-kita mahasiswa-mahasiswi yang usianya tuh sekitar 20-29 tahunan, dan pastinya di antara kita itu bahkan aku sendiri itu udah termasuk kategori ini. Terus yang kedua ada 61% mahasiswa itu cemas karena gimana caranya nemuin pekerjaan yang sesuai sama minat, dan 48%-nya lagi tuh stres gara-gara ngebandingin dirinya sendiri sama temennya. Nah, sekarang kita breakdown satu persatu masalah-masalah yang sering bikin kita para calon fresh graduate jadi overthinking. Problem number 1 ada imposter syndrome. Imposter syndrome itu kayak, am I qualified enough? Kadang kita itu ngerasa gak pantas, padahal kita sendiri itu udah belajar banyak hal, tapi karena sering bandingin diri kita sama orang lain, kita itu jadi sering ngerasa minder sendiri. Sounds familiar, right? Terus, problem number 2 itu ada unrealistic job market expectations. Some job vacancy itu biasanya minta yang berpengalaman antara 1-3 tahun. 1-3 tahun pengalaman buat entry levelnya. Kayak kita baru lulus lah, tapi disuruh udah pro duluan. I mean, seriously? Terus, problem number 3 ada financial pressure dari orang terdekat. Pasti pernah dengar yang kayak, kapan kerja, udah apply belum, kerja di mana, gajinya berapa. Pertanyaan yang emang niatnya mungkin baik sih, tapi tekanannya itu jadi kerasa banget. Pressure is real, guys. Iya kan? Terus, nomor problem 4 itu ada social media comparison. Kita itu sering stalking temen kita baru lulus tapi udah dapat kerjaan yang keren, yang gajinya tinggi, sementara kita masih bingung arah kita kemana. And problem number 5 itu ada lack of mental health awareness. Ya, kita itu emang diajarin cara bikin CV, terus latihan interview, bahkan personal branding. Tapi jarang banget ada yang ngajarin cara jaga mental health pas udah masuk dunia kerja. Guys, kenapa topik ini tuh penting banget buat kita bahas? Yang pertama, we are the generations yang bakal ngubah workplace culture kita. Kita juga punya power buat demand workplace yang mentally healthy. Yang kedua, prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Instead of dealing dengan burnout pas udah kerja, why not prepare ourselves dari sekarang? Dan yang ketiga, K3 psikolosis ini tuh masih jarang dibahas dari perspektif fresh graduate. Padahal kita yang paling butuh persiapan mental sebelum terjun ke dunia kerja. But the good news is, ada solusi yang bisa kita terapin mulai dari sekarang. Yang pertama, itu bangun mental yang kuat. Cari pekerjaan itu nggak selalu mulus gitu kan. Jadi penting banget buat belajar kelola stres, terus coba meditasi ringan, journaling, atau coba ngobrol bareng teman seperjuangan. Lalu, yang kedua, cari tahu budaya kerja perusahaan. Jangan asal kirim lamaran. Coba kalian kepoin perusahaannya itu lewat review karyawan, kayak Glassdoor gitu.
biar kita itu tahu apakah perusahaan itu tuh ngedukung work-life balance atau malah sebaliknya. Terus yang ketiga ada asah soft skills. Asah soft skills itu yang ngaruh ke kesehatan mental kita. Kita itu belajar ngomong jujur soal apa yang kita rasain, soal apa yang kita butuhin untuk diri kita sendiri. Terus tahu kapan harus bilang enggak. So, bottom line-nya buat pembahasan hari ini, quarter life crisis dan kecemasan soal dunia kerja itu normal. You're not broken, you're just human. Ketiga psikologis itu bukan luxury, tapi necessity. Ketiga psikologis itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan, especially buat kita yang bakal jadi fresh graduate. We have more power than we think. And remember, your mental health is not negotiable. Better to reject job offer yang toxic daripada sacrifice, daripada mengorbankan kesehatan mental kita. Kita sering mikir udah siap belum ya masuk ke dunia kerja, tapi sebenarnya you are more prepared than you think. Kuliah selama ini tuh bukan cuma soal nilai, tapi juga membentuk cara kita mikir, melatih critical thinking, dan juga adaptasi kita. Dan kalau kamu ngerasa takut, that's okay. It's okay to be scared. Yang penting, takut tapi siap. Takut tapi tahu harus ngapain. Karena rasa takut itu normal, apalagi di fase yang akan datang. Your career journey is a marathon, not a sprint. Ingat, perjalanan karir itu bukan lari cepat, it's a marathon. Jadi nggak apa-apa banget kalau first job kamu itu belum sesuai ekspektasi. It's not the final destination. Justru, dari situ kamu bisa belajar dan tumbuh. Dan yang paling penting, you are not alone in this journey. Kamu nggak sendiri, kita semua lagi jalan bareng di fase ini. Jadi yuk, support each other, saling dukung, ceritain pengalamanmu di kolom komentar, kasih semangat ke teman-teman lain, dan jangan lupa, self-care is part of productivity. Ingat, kerja aman, mental nyaman, because a healthy mind is the best foundation untuk karir yang sustainable. Good luck untuk job hunting, interview, dan career journey kalian semua. See you di dunia kerja!